Renungan hari ini. Habis gelap terbitlah terang. Bacaan Alkitab terambil di dalam Ayub pasal 42 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tak seorang pun dari kita yang ingin menjadi orang gagal dan terpuruk, melainkan ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam segala hal. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Memang untuk meraih hal itu tidaklah mudah. Untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keberhasilan, harus ada banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak proses, banyak harga yang harus dibayar. Bahkan orang-orang yang berhasil di dalam Alkitab saja, mereka harus mengalami penderitaan, pembentukan proses daripada Tuhan, dan akhirnya mereka bisa memperoleh kemenangan. Mengapa? Karena mereka selalu mengandalkan Tuhan, dan mereka tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan ini mereka membutuhkan Tuhan. Satu kata-kata atau satu kalimat yang mengatakan demikian: habis gelap terbitlah terang. Artinya bahwa tidak selamanya gelap itu akan terus muncul atau akan terus menggelapi dunia ini. Dan juga tidak selamanya terang itu akan terus menyinari bumi ini. Pasti ada waktu-waktunya di mana gelap itu akan pergi dan muncullah terang. Hal yang sama juga di dalam penderitaan. Tidak selamanya kita akan mengalami penderitaan di dalam hidup ini, tetapi akan ada saatnya kita akan memperoleh kemenangan itu. Walaupun kita tidak tahu kapan, karena itu ada di dalam waktu dan rancangannya Tuhan. Yang kita lakukan adalah bersabar menanti bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi setiap anak-anaknya. Ayub adalah seorang yang berhasil. Sebagai orang yang berhasil, bukan berarti Ayub tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Pernah. Ia pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia pernah merasa putus asa, tetapi dia memilih untuk tidak terus-menerus berada di dalam keterpurukan, berada di dalam kegagalan itu. Namun, ia memilih untuk tetap kembali kepada Tuhan. Sekalipun ia kehilangan orang-orang yang dikasihinya, kehilangan hartanya, tetapi ia menyadari semua itu adalah milik Tuhan dan pasti akan kembali kepada Tuhan. Titik balik kehidupan Ayub dimulai dari pengakuan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Sehingga hal itu yang membuat Ayub benar-benar menyesal dengan semua perkataan-perkataan atau tuduhan-tuduhan yang pernah dia lontarkan kepada Tuhan. Dan kini ia datang berlutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan atas hidupnya. Ketika penyesalan itu berasal dari hati, Tuhan pun mendengarkan dan memberikan keberhasilan di dalam hidup Ayub. Dikatakan di dalam bacaan yang kita katakan tadi, atau yang kita baca tadi, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada kehidupannya yang dahulu. Artinya Tuhan akan memulihkan hidup kita lebih dari apa yang kita alami sebelumnya. Berkat Tuhan itu bukan hanya secara materi, tetapi ketika relasi kita dengan Tuhan semakin intim, itu adalah salah satu berkat yang sangat besar yang harusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya yang mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan membuat kita semakin terus-menerus melihat bahwa tidak ada di dunia ini yang terjadi di luar daripada rancangan Tuhan. Ingatlah, habis gelap terbitlah terang.
di balik penderitaan kita pasti ada rancangan Tuhan, yaitu keberhasilan bagi orang-orang percaya. Karena Yesus telah mati dan bangkit, sehingga setiap kita pasti akan memperoleh kemenangan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.